Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini saya akan sharing lagi ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya bagi dapat bermanfaat dan membuat rasa penasaran untuk rekan-rekan sama pembudidaya tanaman kelapa sawit bisa terobati ya. Jadi kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai daun kuning ya. Jadi daun kuning ada dua macam. Di antara yang pertama dia busuk di bagian bawahnya seperti ini. Kemudian ada juga yang nanti busuk di bagian atasnya, dan saya akan jelaskan untuk keduanya. Jadi yang pertama saya jelaskan untuk daun kuning seperti ini ya. Jadi untuk daun kuning seperti ini di bagian bawahnya atau bagian pada tangkai yang paling dekat dengan tanah ini ya. Jadi untuk penyebab pertamanya adalah ini adalah masa pertumbuhan. Jadi tidak perlu khawatir untuk rekan-rekan jika terdapat di perkebunannya tangkainya atau pelepahnya busuk di bagian bawah dekat tanah ini. Ini bisa dipastikan karena memang proses pertumbuhan sawit ya. Jadi menganjak umur dewasa. Jadi pelepah-pelepah yang bagian dekat tanah ini nanti akan busuk dan kering seperti ini. Ini tidak perlu khawatir ya, karena ini sawit melakukan proses pertumbuhan. Tapi jika rekan-rekan temui di perkebunannya sawitnya kuning kemudian kering mati, itu adalah lain ya, bukan pertumbuhan lagi. Bisa jadi nanti akarnya terserang hama jamur, kemudian berdampak bagi pokok sawitnya, akan kuning daunnya semua kemudian akan mati ya. Itu yang untuk pertama. Dan untuk yang kedua, biasanya kemasaman tanah di perkebunan sawit Anda yang tanam sangat tinggi ya, makanya sawit tidak bisa bertahan. Jadi zat asamnya terlalu tinggi, kemudian pupuknya tidak sesuai dengan kebutuhan pokok sawitnya, makanya sawit tidak bisa bertahan kemudian kuning dan akan mati ya. Jadi ada dua penyebab dari daun kuning ya. Tapi jika daunnya di bagian bawah seperti ini aman, jangan khawatir. Ini adalah murni proses pertumbuhan sawit. Jadi akan meninggalkan pelepah yang tidak sudah selayaknya untuk mati ya pelepahnya ya. Seperti ini, pelepahnya sudah kering dan akan rontok atau gugur nanti. Ini murni pertumbuhan. Di sini tadi sudah berkeliling, cuman tidak ditemui sawit yang kuning bagian pucuknya atau daunnya. Semua seperti ini. Ini netral pertumbuhan ya. Jadi saya gambarkan saja, jika ditemui di bagian daunnya ataupun janurnya di atas kuning atau sawitnya kuning, itu ada dua penyebabnya ya. Di antaranya jamur penyerang di bagian akarnya dan berdampak bagi pokok sawitnya. Itu sudah sulit untuk ditolong ya, makanya wajib diganti kalau sudah seperti itu. Kemudian ada dua. Yang kedua, pupuk yang kita gunakan tidak sesuai dengan tanah yang ada di kebun kita ya. Jadi zat asamnya terlalu tinggi, kita gunakan pupuk bukan pengaturan pH tanah, melainkan pupuk batang. Jadi sawitnya kurang pas ya, jadi ya. Jadi untuk itu bisa terjadi karena masalah pupuk kemudian tanah yang ada di kebunnya. Oke, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada poin-poin penting dan juga bisa bermanfaat ya untuk rekan-rekan sama pembudidaya tanaman kelapa sawit. Di daun kuning ini penyebabnya jamur dan tanah ya. Yang paling penting jamur dan tanah. Tapi jika busuknya di bagian bawah seperti ini atau keringnya di bagian bawah ini, tangkai atau pokok pelepah sawitnya, itu murni, jangan khawatir, itu adalah proses pertumbuhan sawitnya seperti ini ya. Jadi sudah rata-rata seperti itu. Saya akan lihatkan lagi. Jadi jika sudah mulai tumbuh atau pertumbuhannya membaik, dia akan di bagian bawah ini akan segera kering dan mati ya. Nah seperti ini. Ini untuk penanamannya masih belum ada 20 hari, tapi pertumbuhannya sangat pesat. Untuk sawit saya di sini, saya tidak temui sawit yang
kuning ya, atau sawit yang serang hama jamur ataupun kekurangan apa namanya zat asamnya yang terlalu tinggi, saya tidak temui di sini. Oke, untuk rekan-rekan cukup sampai di sini video saya bisa berikan, semoga bermanfaat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.